Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman bersama dengan pembicara kita Bapak Pendeta Daniel Palungan dengan materi kita eksposisi kitab Efesus yang diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dengan tema rumah tangga sebagai lembaga ilahi. Ini sudah sesi yang ke-11. Belum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali bertemu dalam pelajaran firman-Mu. Tuhan, kiranya pimpin saya, tolong saya Tuhan, agar saya sebagai moderator bisa memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator yang bekerja di belakang layar, kiranya juga Tuhan boleh bekerja dengan campur tangan dan penyertaan-Mu, agar semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, baik wifi, laptop, handphone, dan listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini, kiranya Tuhan tolong campur tangan, agar tidak ada halangan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga semua buat yang mendengarkan di Zoom Sema Adonai dan live streaming dan juga di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya Tuhan berikan pencerahan agar semua yang mendengarkan pelajaran firman-Mu boleh mereka mengerti. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan. Terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BPCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku
Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebentar saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, selamat malam juga, kabar baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang agar tetap bisa menyampaikan pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai. Dan Amin. waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Dipersilakan Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sam untuk pembukaannya dan doa harapan-harapannya semoga menjadi kenyataan. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Efesus. Dan kita sudah sampai di Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya, perikop terakhir dari pasal 5. Nah, jadi memang Lembaga Alkitab Indonesia ini sudah memberikan kepada kita bantuan untuk memahami bagian demi bagian dalam Alkitab itu. Dan itu dibantu dengan pengelompokan berdasarkan topik-topik yang kita sebut juga sebagai perikop. Nah, itu di dalam teks asli Alkitab tidak ada pengelompokan begitu. Jadi semua dari atas ke bawah itu tulisannya rata kiri kanan, ya. Tidak ada ayat, tidak ada perikop, ya. Nah, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia tentu dengan maksud yang sangat mulia agar jemaat dan hamba-hamba Tuhan itu bisa memahami bahwa bagian ini berbicara tentang topik ini dan sebagainya. Nah, khusus untuk Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, saya akan bacakan sebelum saya bahas. Berkata demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri, suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, demikian
pembacaan dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, dan jelas dari ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu berbicara tentang suami dan istri, ya, berbicara dalam satu rumah tangga. Nah, jadi ini rumah tangga. Nah, saya beri judul, ya, rumah tangga sebagai lembaga ilahi. Minimal ada dua hal di sini yang Bapak Ibu perlu pahami. Yang pertama adalah bahwa rumah tangga itu adalah hasil kreasi Allah dan hasil ciptaan Tuhan. Jadi Allah merancang di dalam dirinya manusia. Kemudian bagaimana akan dijadikan manusia itu sudah terancang secara sempurna, dan karena itu manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Nah, tetapi ketika Tuhan memperhatikan bahwa manusia itu tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya kalau dia sendiri, maka dikatakan di dalam Kejadian pasal 1:26-27 itu bahwa Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, berarti yang menginisiasi adanya rumah tangga adalah Tuhan, yang menciptakan rumah tangga itu adalah Tuhan, dan karena itu maka jelas rumah tangga itu adalah lembaga milik Allah. Ya, lembaga milik Allah. Dan juga yang kedua bahwa karena rumah tangga itu merupakan lembaga yang didesain oleh Tuhan, maka tentu ada satu maksud khusus, ada tujuan khusus yang ditetapkan Tuhan di dalam rumah tangga itu. Ini saya sampaikan dulu secara teologis, ya. Nah, yang pertama itu kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa melalui rumah tangga itu Tuhan akan menciptakan generasi-generasi berikut dari manusia. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia dalam satu kelompok, tetapi Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, satu orang, satu laki-laki, satu perempuan. Lalu kemudian dari laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan ini, Tuhan terus berkarya untuk menciptakan manusia-manusia baru. Karena itu kalau kita baca di dalam Mazmur dan juga di dalam surat Paulus bahwa di dalam rahim seorang wanita itu Tuhan membentuk seorang manusia. Berarti rumah tangga adalah ko-kreasi. Ya. Jadi manusia bukan pencipta manusia, tetapi manusia dipakai oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan untuk menciptakan atau melahirkan manusia-manusia yang terus beregenerasi sampai pada kita hari ini. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga saya mau tambahkan karena ini masuk dari dalam bidang teologi, bahwa adapun tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan dari laki-laki dan perempuan itu kemudian lahir generasi-generasi yang terus beregenerasi, adalah dengan maksud supaya manusia itu menjadi mitra kerja Allah untuk melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan ini, sehingga alam ini berlangsung di dalam keseimbangan, berlangsung di dalam kelestarian, yang memang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, tetapi juga adalah untuk kebahagiaan segala makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya maka dari perikop yang kita baca tadi itu saya tidak ragu-ragu untuk memberikan satu judul rumah tangga sebagai lembaga ilahi. Dan karena rumah tangga ini adalah lembaga yang dibentuk dan yang kemudian dijadikan sebagai alat di dalam tangan Tuhan, maka
hukum yang berlaku di dalam rumah tangga itu bukan hukum adat, bukan hukum budaya, apalagi bukan hukum keinginan sendiri, ciptaan sendiri, tetapi hukum yang mengatur rumah tangga itu supaya dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan Tuhan, supaya dapat mencapai apa yang diharapkan oleh Tuhan, maka ketetapan Tuhan itu menjadi landasan, menjadi acuan, ya, menjadi orientasi dari setiap rumah tangga. Nah, ini sebagai rumah tangga Kristen, Bapak Ibu, ini perlu kita mengerti bahwa kalau ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita dan sebaliknya, ini bukan semata-mata karena dorongan hasrat, bukan karena naluri alami, tetapi sesungguhnya Allah menempatkan hasrat dan naluri itu di dalam hati manusia supaya manusia dapat mencapai apa yang diinginkan Tuhan, yaitu terbentuknya sebuah rumah tangga. Nah, karena dosa ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Manusia tidak lagi tertarik kepada lawan jenisnya, tetapi sudah tertarik kepada sesama jenis, dan ini sudah terang-terangan diakui, ya, di beberapa negara Eropa sudah dilegalisasi, di Amerika juga sudah dilegalisasi, dan di Asia juga ada beberapa negara yang secara immoral, ya, melanggar ketetapan-ketetapan dari Tuhan, yaitu seorang laki-laki tertarik hanya boleh kepada lawan jenis, dan kalaupun dia membentuk rumah tangga, maka satu laki-laki, satu perempuan. Nah, itu secara teologis, ya, pendahuluan dari apa yang saya paparkan kepada Bapak. Nah, karena itu sebagai rumah tangga Kristen, ya, tertentu di dalam sudut pandang Alkitab, bukan dalam sudut pandang hukum, bukan dalam sudut pandang budaya, tetapi di dalam sudut pandang Alkitab, yang saya sudah katakan tadi bahwa ketetapan Tuhan itu mutlak harus menjadi landasan rumah tangga, menjadi tuntunan rumah tangga Kristen, dan juga menjadi acuan bahwa rumah tangga yang sukses di hadapan Tuhan adalah rumah tangga yang mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam ketetapannya itu. Maka di sini ada perintah, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, saya bacakan dulu supaya lebih khusus, ya. Tadi secara keseluruhan, sekarang saya mau sampaikan secara khusus, ya, berkaitan dengan istri. Hai istri, tunduklah. Perintah, ya, perintah. Kalau namanya perintah, itu tidak ada pilihan. Satu-satunya tanggapan reaksi manusia itu adalah taat. Nah, maka ada perintah kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, apa arti kata tunduk di sini, saudara? Itu dalam pengertian bahwa merupakan menempati level yang lebih rendah. Jadi suami posisinya lebih tinggi, istri posisinya lebih rendah. Ini secara struktur organisasi dalam rumah tangga. Nah, karena dia merupakan subordinasi atau merupakan bawahan daripada suami, maka seorang istri itu harus tunduk. Dalam arti bahwa menempatkan diri sebagai bawahan, sebagai yang harus mentaati semua aturan-aturan yang berlaku di dalam rumah tangga itu, dan juga apa yang diinginkan oleh suami baginya. Karena itu dikatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya
di dalam segala sesuatu. Ya, ayat yang ke-24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, ini kita lihat dulu dari sudut pandang istri atau dari posisi istri. Ya, jangan dulu menggumam di dalam hati. Kok enak jadi suami begitu ya. Di sini jelas bahwa seorang istri tidak ada pilihan kecuali tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Nah ini sesuai dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Ya, ini saya langsung referensinya saja di dalam Kolose pasal 3 ayat 18, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, jadi tunduk tadi itu secara umum, pengertian secara umum, dan ini sekarang secara khusus sebagai istri-istri di dalam Tuhan wajib untuk tunduk kepada suaminya. Ya. Patuh dalam pengertian yang lain. Nah, contoh di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, itu dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, di sini memang ada tujuan khusus yang mau dicapai oleh Tuhan melalui istri terhadap suami. Ya, ini di dalam ilham yang diterima oleh Petrus untuk disampaikan kepada istri-istri. Tetapi kemudian Petrus merujuk, ya, tentu ini atas bimbingan Roh Kudus, merujuk kepada perempuan-perempuan yang dahulu, lebih dulu, ayat yang ke-5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah, lalu di dalam ayat-ayat di atasnya itu, Petrus mengangkat masalah istri Abraham. Ya, itu tunduk kepada suaminya. Bahkan menyebut suaminya itu sebagai tuannya. Ya, sebagai tuannya. Nah, jadi Sarah memanggil Abraham itu tuan. Artinya pemilik. Artinya penguasa. Nah, itu. Jadi seorang suami adalah pemilik istri, seorang suami adalah penguasa istri, dan karena itu seorang istri mutlak hukumnya untuk tunduk kepada suami. Nah, itu beberapa referensi ayat yang saya sampaikan kepada saudara-saudara untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya perintah tunduk itu bukan satu ayat yang mengatakan, dan itu bukan merupakan satu kedudukan yang khusus yang diberikan kepada suami, tetapi memang itu adalah tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan sebegitu rupa supaya rumah tangga itu bisa berlangsung secara harmoni, kemudian dapat mencapai apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, jadi istri itu tunduk kepada suami. Nah, kita kembali kepada Efesus tadi. Kualitas ketundukannya itu dikatakan sama seperti jemaat tunduk kepada
sama seperti istri tunduk kepada Tuhan. Jadi ketaatan ketundukanmu kepada suami sama kualitasnya, sama dasarnya tunduk kepada Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan itu adalah yang berkuasa atas hidupmu, kalau Tuhan itu adalah yang memiliki hidupmu, maka seorang istri juga menjadikan suami sebagai yang berdaulat atas hidupnya, menjadikan suami sebagai pemilik atas hidupnya. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, jadi Kristus adalah kepala jemaat itu kalau kita breakdown itu, kita detail-detailkan itu, maka Kristus adalah sumber penghidupan jemaat. Sumber penghidupan jemaat. Bahwa jemaat akan hidup kalau jemaat itu melekat kepada Yesus. Nah, artinya juga dalam aplikasi rumah tangga bahwa suami adalah sumber penghidupan istri. Istri yang akan hidup, ya, yang menghormati suami, ya, istri menghormati suami karena suami memberi penghidupan. Ini secara ekonomi itu di mana-mana, ya, kelompok masyarakat manapun, budaya manapun itu, suami selalu ditempatkan sebagai yang bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga. Ya, walaupun tidak mutlak, tetapi di dalam prinsip hidup setiap kelompok masyarakat itu bahwa suami itu adalah penanggung jawab untuk memberi kehidupan, melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dan oleh karena itu maka istri harus tunduk kepada suami, ya, sebagaimana jemaat tunduk kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini, dikatakan bahwa dia jugalah yang menyelamatkan tubuh. Kristus yang menyelamatkan jemaat, dan jemaat itu adalah tubuh. Dan ini berarti bahwa suami itu pelindung rumah tangga, maka suami harus taat kepada suaminya sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-24 di sini saya sudah sebutkan tadi, tapi dijelaskan di sini bahwa istri itu harus juga berpedoman kepada jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi acuannya jelas, perbandingannya jelas bahwa istri itu mutlak hukumnya untuk tunduk kepada suami sebagai tuan, sebagai penguasa, sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pelindung yang menjamin kelangsungan hidup rumah tangga dan juga keamanan istri itu. Nah, kemudian menghormati suami, ya, dalam arti di ayat yang ke-33 itu, ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri, ya, bagian B-nya, dan istri hendaklah menghormati suami. Menghormati di sini menghargai, memposisikan dia pada posisi sesuai dengan statusnya, dan jangan mengambil alih posisi kedudukan itu untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita masuk ke dalam kenyataan hidup rumah tangga, maka apa yang membuat rumah tangga itu menjadi kacau adalah karena masalah status ini mau digeser atau mau dirubah oleh banyak istri-istri. Ya, tidak menyoroti kepada kelemahan suami, tetapi betapapun rendahnya status sosial suami, betapapun
rendahnya penghasilan seorang suami di dalam rumah tangga, maka sebagai rumah tangga Kristen, seorang istri yang status sosialnya lebih tinggi, status pendidikannya lebih tinggi, kemudian penghasilannya lebih besar, kedudukan di kantor lebih tinggi, maka di dalam rumah tangga dia tetap merupakan bawahan dari suami, dan karena itu istri wajib hukumnya untuk taat dan menghormati suami. Ya, kita kenal dulu ada seorang pemimpin negara yang dikenal sebagai the Iron Woman, ya, wanita besi. Itu Perdana Menteri Inggris, siapa namanya ini? Margaret Thatcher. Ada satu artikel yang saya baca dulu bahwa Margaret Thatcher ini dia di kantor, di pemerintahan, dia begitu dihormati karena memang prestasinya begitu cemerlang, wibawanya begitu besar di mata masyarakat Inggris dan juga di antara pemimpin-pemimpin dunia yang sebagian atau hampir semuanya adalah laki-laki. Margaret Thatcher ini dihargai, dihormati, disegani oleh semua pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi di dalam rumah tangganya, dia katakan bahwa hari Senin sampai hari Sabtu itu mengenai makanan suami itu disiapkan oleh asisten-asisten rumah tangga, tetapi pada hari Sabtu dan Minggu, ya, tadi hari Senin sampai Jumat, lalu sekarang hari Sabtu dan Minggu, itu tanggung jawab Margaret Thatcher untuk mempersiapkan semua makanan bagi suaminya. Nah, jadi di kantor dia begitu hebat, di pemerintahan dia menduduki jabatan tertinggi, tetapi di rumah tangga dia memposisikan diri sebagai istri terhadap suami, melayani suami. Dan itu adalah satu contoh yang sangat baik dari seorang perempuan yang begitu hebat, tetapi dia mentaati hukum Tuhan di dalam hidupnya, bahwa dia adalah istri yang harus taat dan hormat kepada suami. Nah, di dalam banyak pengalaman-pengalaman pastoral, saudara-saudara, apa yang membuat rumah tangga itu kacau oleh karena banyak istri-istri yang tidak lagi tunduk kepada suami. Yang ada itu adalah tanduk. Ya. Dan ini bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi di kalangan hamba-hamba Tuhan. Ya. Ada kisah yang baru saya dapatkan, ya, tapi ini saudara tidak perlu tahu. Jadi ada teman yang pergi ke satu tempat, dulu waktu dia datang, dia temukan di situ ada temannya sama-sama dengan suaminya. Jadi suami istri, lalu teman ini datang tinggal di rumah itu. Nah, kali berikut datang lagi. Lalu tanya, mana suamimu? Dia berkata, saya sudah buang. No. Kenapa begitu? Ya, tentu teman ini sudah tahu, dan karena itu dia tidak telusuri, dia tidak cari lebih jauh, tetapi dia simpulkan bahwa mereka pisah. Dan ini sama-sama pelayan Tuhan. Nah, lalu saya coba tanya, bagaimana kau kenali temanmu itu dari segi pribadinya? Ternyata di dalam segala aspek dari teman saya tadi itu, ternyata mau dominan di dalam pelayanan, dalam tim, dalam rumah tangganya. Ternyata itu mau diterapkan di dalam segala hal, bahwa dia mau mendominasi. Itu sebabnya maka terjadilah yang namanya perpisahan itu. Nah, ada banyak alasan seorang istri itu mau mengambil alih kedudukan suami, dan karena itu dia minta untuk dihormati oleh suami. Ya, minta diposisikan sebagai yang lebih tinggi dalam rumah tangga karena latar belakang sosial, latar belakang darah hijau, karena pendidikan tinggi, lulusan luar negeri, lulusan pendidikan tinggi, karena kedudukan di kantor. Nah, jadi ini yang saya temukan, saudara, baik melalui literatur maupun juga melalui diskusi dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, bahwa karena faktor-faktor itu seorang istri
tidak lagi mau dengan rela, dengan rendah hati, dengan tulus, mau menempatkan diri di bawah otoritas suami di dalam rumah tangga, tetapi mau menjadikan dirinya sebagai yang harus ditinggikan, dihormati, dimuliakan oleh sang suami. Nah, ini apa yang Paulus katakan kepada kita melalui Efesus pasal 5 ini, Bapak Ibu. Tentu ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang mencapai apa yang Tuhan tetapkan. Nah, itu istri ya. Yang kedua, jadi tadi itu kelihatannya suami itu mutlak ya. Jadi apapun suami harus nomor satu ya. Tetapi jangan lupa saudara bahwa ada imbangannya. Nah, di sini dari ayat 25 sampai 30 saya menemukan di sini bahwa suami yang ditempatkan Tuhan sebagai kepala, yang ditempatkan Tuhan sebagai Tuan, sebagai pemilik dan penguasa istri itu, ternyata tidak boleh sewenang-wenang. Tidak boleh diktator yang kemudian memperlakukan istri, mengeksploitasi istri di dalam segala hal. Ya, kalau tadi ayat 24 itu di dalam segala sesuatu, istri harus tunduk kepada suami, tetapi sebaliknya sekarang, suami tidak boleh mengeksploitasi istri di dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk kepuasan diri sendiri. Nah, karena itu maka ada ketentuan-ketentuan yang mutlak harus diperhatikan oleh seorang suami supaya dapat mewujudkan tujuan Tuhan di dalam rumah tangga sebagai lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh Tuhan itu. Nah, di sini dikatakan suami harus mengasihi istri. Nah, kata mengasihi itu artinya menerima sebagaimana apa adanya. Ya, bukan menerima seperti yang saya mau, dan kalau yang saya mau itu tidak terpenuhi, saya akan tendang dia. Tetapi mengasihi di sini adalah menerima istrinya itu sebagaimana adanya istri itu. Ya, sebagai suami Bapak Ibu, tentu masing-masing punya pengalaman, masing-masing punya standar. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak ada seorang istri yang sempurna, yang 100% dapat memenuhi kriteria keinginan seorang suami di dalam rumah tangga. Akan selalu ada perbedaan-perbedaan. Dan di dalam pengalaman, ya, sebagai hamba Tuhan, di dalam mengunjungi jemaat-jemaat, ternyata proses penyesuaian antara suami dengan istri itu tidak berhenti pada satu periode waktu tertentu. Artinya sudah lewat 10 tahun, sudah lewat 15 tahun, sudah klop semuanya. Enggak. Sampai sudah nenek-nenek sekalipun. Ya, kalau pengalaman saya di jemaat yang lain itu sudah opung-opung. Tetapi belum ada kecocokan di antara satu dengan yang lain. Padahal anaknya sudah punya cucu. Nah, berarti apa? Seorang suami di sini perlu ada satu kesadaran bahwa tidak akan mungkin seorang istri itu dapat sempurna 100% seperti yang dia idam-idamkan. Itu sebabnya maka untuk menjadikan 100% dari mungkin yang terpenuhi oleh istri 50, 60, 70% itu, maka yang menyempurnakan istri di mata suami itu adalah kasih. Maka di sini perintah Tuhan kepada suami-suami, hai suami-suami,
kasihilah istrimu. Nah, standarnya adalah seperti Kristus mengasihi jemaat, ya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, saudara tahu diri saudara sendiri sebagai jemaat. Apa prestasi yang saudara capai yang dengan itu menjadi alasan untuk Yesus mengasihi saudara? Saya yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengerti ini, apa artinya kasih karunia Allah kepada kita, maka kita akan sadar bahwa 100% diriku ini diterima oleh Tuhan itu hanya karena kemurahan, karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita sendiri sudah sadar itu bahwa saya diterima oleh Yesus itu hanya karena kemurahan, maka standar itu diberlakukan kepada suami. Kasihilah istrimu, terimalah istrimu apa adanya. Ya. Apa adanya. Karena kalau terus-menerus pasang standar, apalagi berdasarkan perbandingan-perbandingan dengan wanita-wanita lain yang sebenarnya Bapak tidak kenal, yang sebenarnya hanya Bapak nonton di video-video atau di mass media Bapak ketemu, lalu kemudian itu dijadikan sebagai standar untuk diikuti oleh istri, maka itu sebenarnya saudara memberikan satu standar yang tidak jelas. Karena katakanlah begini, banyak orang mengagumi Lady Di, ya, ketika dia masih hidup, orang mengatakan ini wanita tercantik sedunia. Lalu apakah dengan kecantikannya Lady Di itu mau dijadikan standar untuk kemudian dicapai oleh istri? Nah, ini sesuatu yang mustahil. Nah, karena itu maka seorang suami harus melengkapi diri dengan kasih supaya dia dapat menerima istri itu apa adanya. Nah, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Lalu yang kedua, kasih itu adalah justru pengorbanan. Ayat yang ke-25 bagian B. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri bagi jemaatnya. Jadi di dalam kasih itu justru ada pengorbanan. Ya. Karena Allah menyelamatkan manusia itu dengan kasih, tetapi Yesus menyelamatkan manusia dengan korbannya di atas kayu salib. Jadi kalau seorang suami dipenuhi dengan kasih terhadap istri, maka bukan dia yang menuntut untuk dipenuhi segala keinginannya oleh istri, tetapi suami yang mengasihi istri itu justru mengorbankan segala keinginan, segala angan-angan untuk menerima istri itu apa adanya. Ah, ini saudara, ini saya harap Bapak Ibu mengerti ini maksud saya ini karena bahasanya agak terlambat muncul di pikiran saya, tetapi bahwa yang namanya kasih itu menerima istri apa adanya, yang namanya kasih itu seorang suami rela berkorban untuk istrinya sama seperti Kristus rela berkorban untuk jemaatnya. Nah, kemudian ayat yang ke-26 sampai 27 bahwa seorang suami itu tidak hanya minta untuk dihormati, tidak hanya minta untuk dihargai, tidak hanya minta untuk diposisikan pada posisi yang tinggi, tertinggi di dalam rumah tangga, tetapi suami itu juga punya tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawab di sini? Tanggung jawabnya adalah menguduskan istrinya. Nah, apa arti menguruskan di sini? Jangan melihat Yesus
menyucikan dosa jemaatnya. Nah, tetapi menguduskan sini dalam arti bahwa seorang suami di dalam rumah tangga yang menjadi milik Allah itu harus menguduskan istrinya, artinya menjadikan istrinya itu sebagai yang satu-satunya. Karena kudus itu juga bisa berarti diasingkan, dipisahkan, dikhususkan. Nah, jadi kalau engkau suami sadar dirimu bahwa engkau itu adalah orang yang ditempatkan Tuhan untuk istrimu, maka jangan sampai engkau memperlakukan istrimu itu secara tidak kudus, dalam arti ada yang kedua, ada yang ketiga. Karena menguduskan artinya memisahkan, mengasingkan, dan mengkhususkan. Ya, artinya seperti kuduskanlah Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di dalam 1 Petrus 3:15 kalau tidak salah. Ya, saya baca dulu ya. Ini sahabat tujuh. Ya, ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa arti? Ini bukan berarti Yesus berdosa, Kristus berdosa, bukan itu. Tetapi jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hatimu. Jangan ada Tuhan yang lain. Jangan ada sembahan yang lain. Itu kalau pengertian kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, kalau seorang suami menguduskan istri, berarti menjadikan perempuan itu, menjadikan istri itu sebagai the only one. Jangan, ya, jangan dilanggar itu. Nah, ini kesalahan banyak banyak orang-orang Kristen, dan memang tidak terkecuali pendeta-pendeta. Ya, dan ini sudah banyak, ya, banyak terjadi di berbagai gereja di berbagai belahan dunia ini. Bahwa salah satu faktor yang membuat pendeta jatuh itu adalah karena tidak bertanggung jawab untuk menguduskan istri. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga dan 4. Ya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, percabulan di sini tadi saya coba lacak di beberapa literatur, itu ternyata melakukan hubungan seks di luar lembaga pernikahan. Apakah dengan gadis, apakah dengan janda, apakah dengan istri orang, itu dikategorikan sebagai percabulan. Nah, jadi apa yang Tuhan minta dari suami adalah menguduskan diri di hadapan Tuhan, menguduskan istri bagi dirinya, dan menguduskan dirinya bagi istrinya, menjauhi percabulan. Nah, ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Tuh, menjadi istrimu, seorang perempuan menjadi istrimu lalu sendiri. Jangan bersama-sama, atau jangan istri orang lain bersama-sama, tetapi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ini perintah suami, perintah Tuhan kepada suami, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di bagian awal tadi itu istri itu kelihatannya mutlak harus tunduk di dalam segala sesuatu, lalu kemudian ada semacam kesempatan bagi suami untuk bertindak mau apa saja. Ternyata kedudukan suami itu juga ada aturan-aturannya, dan salah satunya di sini adalah tidak boleh menduakan istri di dalam hidupnya. Harus menjadikan istri itu sebagai satu-satunya, dan hanya dia saja yang dia boleh hidup sampai, ya, apa namanya itu, suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh dengan perempuan-perempuan lain, karena itu dosa yang dikategorikan sebagai dosa percabulan. Ya, jadi menguduskan. Nah, kemudian menyucikan. Nah, ini sebagaimana kita kembali kepada
Efesus pasal 5 ayat yang ke-26 bagian B dan 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Nah, ini konteksnya Yesus terhadap jemaat. Jadi jemaat itu disempurnakan. Nah, tetapi itu juga menjadi satu dasar, menjadi satu acuan seorang suami kepada istri. Menyucikan istri artinya apa? Seorang suami punya tanggung jawab untuk mengembangkan, mengembangkan istrinya itu di dalam segala hal. Jadi di sini ada tanggung jawab suami untuk menjadi pendidik. Ya, jadi seorang suami tidak hanya menuntut istrinya harus begini, harus begitu, tetapi seorang suami juga harus mengambil tanggung jawab untuk menjadikan istri sebagaimana yang diinginkan seperti itu. Ya, saya dengan istri menikah ketika kami lulus pendidikan guru agama Kristen di Seminari Bethel. Kami menikah, lalu sesudah itu saya mendapat kesempatan untuk kuliah lebih dulu. Nah, tetapi ketika saya lulus kuliah itu saya sadar bahwa saya punya tanggung jawab juga bagaimana supaya istri saya bisa meningkat di dalam status pendidikan dan tentu memperdalam pemahamannya tentang Alkitab sebagai istri seorang hamba Tuhan dan memperluas wawasannya sebagai anggota masyarakat. Maka sesudah saya lulus tahun 2000 saya langsung memasukkan istri saya ke kuliah S1 itu. Nah, karena saya lihat potensinya dia itu lebih banyak di pendidikan, maka sesudah dia lulus S1 bidang jurusan teologi penggembalaan, saya konversi atau saya suruh mengambil beberapa mata kuliah lagi yang berkaitan dengan pendidikan agama sehingga mendapatkan ijazah sarjana PAK, sarjana pendidikan agama Kristen. Lalu dengan itu dia bisa optimal di dalam panggilannya sebagai guru agama Kristen di satu yayasan. Nah, jadi seorang suami itu punya tanggung jawab untuk mengupgrade seorang istri dalam segala hal. Nah, tentu apa yang diinginkan oleh istri, apa yang diinginkan oleh suami, ke arah itulah seorang suami itu menyucikan, meningkatkan kualitas mutu dari seorang istri. Dan ini tidak bisa tidak. Kalau seorang suami hanya tahu menuntut, tahu meminta, tahu memerintah, maka apa yang dia tuntut, apa yang diperintahkan itu tidak akan maksimal. Karena apa? Karena istrinya itu ada pada level yang tidak sesuai dengan tuntutan itu. Maka itu sebabnya suami harus berusaha untuk memberikan pendidikan, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih daripada yang sebelumnya. Nah, itu sebagaimana Yesus menyucikan jemaat artinya menyempurnakan, meningkatkan kualitas kerohanian jemaat itu di hadapan Tuhan, maka seorang suami punya tanggung jawab juga untuk meningkatkan kualitas istri di dalam segala bidang, dalam segala aspek. Ya. Kalau istri memasaknya tidak sesuai dengan harapanmu, berarti tanggung jawabmu untuk bagaimana istri bisa tahu masak yang benar. Karena itu kembangkan tanggung jawab masak-memasak itu. Nah, lalu mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini standar ini sangat penting, dan ini kalau dipahami oleh seorang suami atau oleh suami-suami, maka tentu tidak akan ada kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, ayat yang ke-28 saya bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi perintah atau hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu jangan kita muluk-muluk. Mengasihi masyarakat, mengasihi orang yang tidak seiman, mengasihi teman kantor sama seperti diri sendiri.
Tetapi orang pertama yang kepadanya saudara terapkan hukum itu adalah kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di luar dikenal sebagai orang yang begitu lembut, begitu peduli, ringan tangan di dalam arti yang positif, suka membantu. Tetapi di rumah, ringan tangan untuk KDRT. Jadi, seorang suami yang berperilaku kasar kepada istri, berarti sebenarnya dia sedang mengkasari dirinya sendiri. Karena siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Ayat yang ke-29 dikatakan di situ ya, bahwa tidak ada seorang yang membenci kepada tubuhnya sendiri, tetapi tubuhnya itu disayangi, tubuhnya itu diperhatikan. Nah, karena istri itu adalah tubuh daripada suami, maka suami itu berkewajiban dituntut mutlak untuk memperlakukan istri itu dengan penuh kasih sayang, sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Banyak fakta-fakta ditemukan oleh konselor-konselor Kristen, oleh gembala-gembala sidang, yang mendapatkan pengaduan dari istri-istri dalam jemaat. Karena apa? Karena suaminya berlaku kasar, ringan tangan, ringan kaki. Maka kita kenal KDRT. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Paulus ini kepada saudara dan saya sebagai suami, maka tidak boleh lagi ada kekerasan dari seorang suami terhadap istri. Jangan jadikan keunggulan tenagamu sebagai satu alat untuk menjaga istri. Tetapi keunggulan, kekuatan tenaga yang Tuhan beri, itu harusnya diberdayakan untuk melindungi istri. Ya, dalam posisi pengantin ketika saya memberkati itu, kadang-kadang saya, terutama dengan kakak ipar saya, karena dia pendeta juga. Kalau seorang pengantin itu baru masuk ruang gereja untuk diberkati, maka seorang perempuan itu berada di sisi kanan dari seorang laki-laki. Nah, jadi tangan kiri perempuan itu menggandeng tangan kanan dari seorang laki-laki, dalam hal ini calon suami. Duduk, ibadah berlangsung, diberkati. Nah, sesudah diberkati, ditukar posisi. Istri berpindah ke kanan. Nah, saya pakai itu. Dari sejak awal saya memberkati pernikahan, saya pakai itu. Karena konsep yang ada di dalam pikiran saya, bukan saja kepada seperti gambar-gambar yang kita lihat di mana-mana, bahwa seorang perempuan itu ada di sebelah kiri, tetapi konsep yang saya jadikan itu sebagai salah satu acuan adalah bahwa tangan kanan seorang laki-laki itu adalah tangan yang punya kekuatan lebih daripada tangan kiri. Ya, ada orang-orang tertentu yang kidal, ya, kiri dari lahir. Nah, kalau tangan kanan itu kadal, kanan dari lahir. Nah, jadi tangan kanan sekarang ini dipakai untuk membela istri. Tangan kiri dipakai untuk merangkul istri, tangan kanan dipakai untuk membela istri terhadap orang-orang yang mau berbuat kasar atau berbuat jahat. Nah, itu konsepnya, sehingga istri itu sesudah diberkati dia pindah ke posisi bagian kiri daripada suami. Nah, jadi seorang suami itu punya tanggung jawab untuk melindungi istri. Jadi kalau di bagian perempuan tadi seorang istri tunduk kepada suami dalam arti mutlak, nah ini kayaknya kok tidak adil. Nah, tetapi di sini kita melihat keadilannya Tuhan. Bahwa seorang suami yang sudah mendapatkan penghormatan yang begitu tinggi dari seorang istri, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk melindungi istrinya sebagaimana dia melindungi dirinya sendiri.
ayat yang ke-29, ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Nah, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, kata mengasuh itu, ya, sementara saya persiapkan ini, saya ingat anak asuh. Ya, bapak saya punya banyak anak asuh. Saya juga ada beberapa anak asuh. Ada yang masuk di kartu keluarga, ada yang tidak. Tetapi mereka tetap memanggil saya sebagai bapak. Saya sebagai, ya, menjadikan mereka sebagai anak. Nah, apa arti anak asuh itu di dalam pengertian adalah yang memelihara, yang menghidupi. Jadi, seorang suami adalah pengasuh bagi istri dalam arti yang menghidupi. Maka adalah kehinaan bagi seorang suami kalau dia dihidupi oleh istri. Ini secara Kristiani, ya. Kehormatan bagi suami kalau menghidupi istri, karena memang panggilan suami adalah untuk mengasuh istri, memelihara, ya, merawat di sini dipakai kata merawat, memelihara. Jadi seorang istri harus dipelihara, harus dirawat di dalam segala hal. Kebutuhan jasmani, kebutuhan batinnya, itu harus diperhatikan. Nah, ini karena ini konteksnya rumah tangga, ada banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh teman-teman dan juga di buku-buku itu bahwa ada banyak istri-istri itu yang melakukan penyelewengan-penyelewengan karena suami tidak dapat memberikan nafkah batin kepada istrinya di rumah. Tentu ada kebalikannya, tetapi dalam konteks ini, poin ini bahwa seorang laki-laki itu wajib untuk memenuhi kewajiban untuk memberi hidup baik secara jasmani maupun secara batinnya. Nah, itu ya, jadi seorang suami itu harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, kita baca kembali 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ini suami ini. Sebagai satu referensi, ya, dari ayat-ayat lain. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi dia sebagai kaum yang lebih lemah, wajib untuk dipelihara, wajib untuk dilindungi, wajib untuk dihidupi. Karena memang secara fisik, dia diciptakan lebih lemah daripada seorang suami. Nah, sekarang bagaimana kalau istri itu pontang-panting, banting tulang, peras keringat, kerja di sawah ladang, lalu istrinya ongkang-ongkang kaki main judi dengan teman-temannya, atau ongkang-ongkang kaki minum-minuman di bar-bar atau di lapo-lapo begitu. Ini berarti apa? Suami-suami yang sedang merendahkan kehormatannya di depan istri. Ya, bukan direndahkan oleh istri, tetapi suami-suami yang sedang merendahkan kehormatannya sendiri di depan istrinya. Karena apa? Karena dia tidak mengambil tanggung jawab untuk mengasuh dan merawati istrinya. Ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi itu perintah Petrus kepada suami-suami, ya, harus bijaksana dengan istri, harus melindungi istri sebagai yang lebih lemah, harus menghormati istri juga, ya. Jadi bukan hanya istri yang menghormati suami, tetapi di sini Petrus mengatakan hormati juga istrimu, ya.
Karena mereka itu adalah pelengkap hidupmu. Tanpa mereka, tanpa istri, maka engkau sebagai suami tidak lengkap, tidak komplit. Dan karena itu dikatakan sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Nah, jadi saudara, itulah suami-suami yang ditempatkan Tuhan sebagai kepala di dalam lembaga ilahi dalam rumah tangga. Seorang suami itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang sudah dikatakan di 4 poin ini dan didukung dengan beberapa bagian lain di dalam Alkitab. Ya, jadi saya sudah langsung berikan dengan referensi-referensi. Nah, kualitas hubungan suami dan istri, yaitu dikatakan menjadi satu daging, sedaging. Sebelum saya baca ayat-ayat ini, tapi di dalam ayat 31 ya, saya baca di Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuh, bayangkan, satu daging. Dua pribadi yang independen sekarang menjadi dua pribadi yang dependen. Ini saya balik di atas itu. Independen itu artinya apa itu? Terhadap laki-laki dengan orang tuanya. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya artinya laki-laki itu harus independen. Tidak boleh lagi dependen kepada orang tuanya. Ya, jadi independen artinya mampu untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri tanpa menjadi beban dan tanggung jawab orang tuanya lagi. Itu suami. Maka dia independen. Nah, tetapi di dalam hubungan dengan istri, dia dependen. Sudah tahu itu ya, ada dependen, dependen, independen, dan interdependen. 3 tingkat saling ketergantungan itu. Ya, ketergantungan hubungan satu dengan yang lain. Ketika kita kecil anak-anak, kita dependen sepenuhnya kepada orang tua. Tetapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mandiri, memisahkan diri dari orang tua sebagai rumah tangga sendiri, itu namanya independen. Nah, kemudian karena orang tua bertumbuh, kita juga bertumbuh di dalam banyak hal, maka kemudian kita namanya interdependen, saling ketergantungan. Orang tua tergantung kepada kita, kita tergantung kepada orang tua. Nah, itu hubungannya dengan orang tua bagi suami. Tetapi sekarang sebagai suami dan istri menjadi satu daging. Jadi saling ketergantungan karena tanpa satu yang satu menjadi tidak lengkap. Nah, makanya di sini ada 3 dimensi hubungan, ya, 3 dimensi hubungan yang seringkali juga saya sampaikan ketika saya membawa pemberkatan nikah, memimpin pemberkatan nikah, bahwa seorang suami istri itu harus sehati. Ya, sehati. Adanya keterpautan hati ke hati. Tetapi hubungan sehati ini tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi sehati bisa juga dalam hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan. Karena itu dikatakan di dalam Amsal bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam penderitaan. Jadi memiliki satu relasi yang begitu kuat karena sehati sehingga rela berkorban bagi sahabatnya. Nah, istri dengan suami sehati. Nah, tapi itu level yang satu hubungan yang bersifat umum walaupun sangat mendasar. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua dari hubungan seorang suami dan istri itu adalah sepikir. Sepikir. Jadi seorang suami istri harus sepikir karena hanya dengan suami istri yang sepikir yang bisa menjalankan, memaksimalkan
rumah tangga itu sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Tetapi kalau pikirannya berbeda, pikirannya saling bertentangan, ya itu bahaya, ancaman yang serius bagi suami istri dan bagi rumah tangga itu. Nah, tetapi sepikir ini masih bisa dengan orang lain, terutama dengan teman kerja. Nah, seperti kita di SMA Adonai, ini kita tim. Mengapa kita bisa menjadi tim? Walaupun kita tidak saling mengenal latar belakang status sosialnya, tetapi kemudian kita menjadi satu tim oleh karena kita sepikir. Ya, pertama kali ketika Bu Heni memperkenalkan SMA Adonai, lalu Bu Heni mengenal saya, sepikir karena punya tujuan, punya maksud, dan punya beban yang sama. Sepikir. Nah, seorang suami harus sepikir dengan istri. Ini yang perlu di-maintain sini. Ya, bagaimana supaya sepikir ini betul-betul merupakan kekuatan yang mempererat hubungan dan juga yang memaksimalkan hubungan rumah tangga itu. Sepikir. Nah, bisa dilakukan dengan orang lain. Orang tua, saudara, teman, tim kerja, itu sepikir. Tetapi yang namanya sedaging, ini tidak bisa dengan orang lain kecuali dengan istri dan suami sendiri. Siapa yang melakukan hubungan sedaging dengan orang yang bukan suami, orang yang bukan istrinya, berarti dia pengkhianat lembaga ilahi. Maka 3 dimensi hubungan suami istri ini harus ada ini. Maka dia memiliki kualitas yang melebihi hubungan orang tua dengan anak, melebihi hubungan persahabatan, melebihi hubungan tim kerja. Karena ada satu dimensi yang tidak boleh dilakukan dengan orang lain kecuali dengan pasangan, yaitu yang namanya sedaging. Ya, sedaging. Karena itu maka hubungan suami istri yang bersatu itu begitu erat, begitu kuat. Kenapa? Meliputi hati, meliputi pikiran, meliputi tubuh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh itu harus menjadi satu kesatuan. Maka itulah yang akan membuat rumah tangga itu menjadi solid, menjadi kuat, tangguh, dan tidak akan bisa digoyang oleh apapun. Tetapi kalau dimensi-dimensi ini tidak dirawat oleh suami dan istri, maka inilah yang kemudian membuka celah, bahkan membuka pintu bagi terjadinya masalah persoalan yang rumit di dalam rumah tangga. Nah, Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kesatuan di sini, kesatuan daging, kesatuan hati. Apa yang Tuhan mau capai dari kesatuan daging dan kesatuan roh itu adalah supaya tercipta keturunan juga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, keturunan ilahi. Berarti apa? Adanya anak itu dalam rancangan Tuhan tidak boleh dari perselingkuhan, tetapi harus dari pernikahan yang kudus. Itulah yang dikatakan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kesatuan suami istri itu. Karena Tuhan mau supaya ada generasi-generasi baru yang lahir, tetapi generasi-generasi yang kudus. Oleh karena lahir dari pasangan yang diberkati Tuhan, yang setia satu dengan yang lain, sampai kepada akhir hidup. Makanya sini dikatakan, dan janganlah orang tidak setia kepada istrinya. Jadi suami istri itu
wajib untuk merawat hubungan itu di dalam kesetiaan. Roma pasal 7 ayat yang ke-2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi kita terikat di dalam satu ikatan hukum. Hukum apa di sini? Ini hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, Alkitab. Makanya siapapun yang ada di dalam ruangan ini dan dimanapun nanti suara ini terdengar, satu ketetapan yang tidak boleh dilanggar adalah bahwa seorang suami, seorang istri itu sudah diikat oleh hukum Tuhan, dan karena itu jangan sekali-sekali memperlakukan pasanganmu itu tidak dengan kekudusan. Ya. Nah, mengapa rumah tangga itu disebut sebagai rumah tangga ilahi, lembaga ilahi? Karena rumah tangga sebagai visualisasi hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, ayat yang ke-32 tadi itu. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara sadar atau tidak sadar, suami istri Kristen terutama di sini, anak-anak Tuhan di sini, itu sebenarnya sedang memperagakan bagaimana Kristus menyatu dengan jemaat. Jangan sampai rumah tangga itu menjadi sandungan, menjadi kehinaan bagi Tuhan oleh karena lembaga yang dibentuk Tuhan dalam kekudusan dengan tujuan yang kudus dan dibina di dalam firman yang kudus ini kemudian menjadi sandungan karena dilanggar oleh suami atau istri. Maka itu sebabnya apa yang Paulus harapkan dari Efesus pasal 5, 22-33, dan ini juga menjadi kerinduan hati saya sebagai seorang gembala bagi jemaat adalah jemaat itu harus sadar bahwa dia ada di tengah-tengah dunia ini untuk memperagakan bagaimana kasih Allah, kasih Yesus kepada semua umat manusia. Dan itu diperlihatkan bagaimana seorang suami mengasihi istri. Istri harus tahu bahwa dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memperagakan kepada dunia bagaimana hubungan antara jemaat dengan Kristus. Karena itu seorang istri harus memperlakukan diri sebagaimana jemaat yang tunduk, hormat, dan patuh kepada Kristus sebagai kepala gereja. Nah, karena itu maka rumah tangga itu mengemban mandat yang namanya mandat spiritual. Ya, ada dua mandat di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah mandat budaya, ya, mandat kultural, mandat pembangunan yang diembankan Tuhan ketika pertama kali manusia ditempatkan di Taman Eden. Usahakanlah taman ini, ya, usahakanlah, berkuasalah atas, saya lupa kalimatnya, ya, saya baca Kejadian pasal 1. Ya. Ayat 28, Kejadian 1. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucunya bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya apa? Berkuasa di sini bukan berarti memperlakukan alam semesta itu secara semena-mena, sewenang-wenang, tetapi mengupayakan mempertanggungjawabkan kelestarian alam semesta ini. Itu namanya mandat budaya, mandat kultural, mandat pembangunan. Lalu, mandat spiritual itu gereja dipanggil sebagai garam, sebagai terang. Gereja dipanggil dengan tujuan untuk menceritakan kepada dunia bagaimana kemurahan kasih karunia Allah yang besar itu, supaya melalui kesaksian gereja, maka
orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, rumah tangga adalah pengemban mandat ilahi, mandat spiritual. Nah, kalau kau sadar ini, saudara, apakah engkau akan memperlakukan rumah tanggamu secara sembrono, secara tidak patut? Tentu saudara punya tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan merawatnya supaya dapat memenuhi tuntutan Tuhan untuk memancarkan kemuliaan, memancarkan kasih Kristus kepada seisi dunia. Nah, karena itu rumah tangga Kristen harus menjadi model contoh, ya, menjadi contoh, menjadi pola. Lihat tuh keluarga Kristen gitu ya. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kurang lebih demikian apa yang saya bisa gali dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 ini, 33 ini, bahwa rumah tangga itu adalah bentukan Tuhan, rumah tangga itu adalah milik Tuhan, dan rumah tangga itu adalah representasi Tuhan di dunia ini bagi sesama dan bagi alam semesta. Dan karena itu setiap orang-orang percaya harus memenuhi tuntutan-tuntutan yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam setiap rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel pemaparannya tempat kita pada malam hari ini yang sangat bermanfaat juga bagi saya sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan ke topik tadi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya, yang terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ke-7. Dan ini adalah sesi yang 13 ya, Bapak Ibu, dengan tema pelajaran perintah jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Sabtu, 9 November 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah akan ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi kanon Alkitab. Dan ini adalah sesi yang pertama dengan tema bagaimana Alkitab terbentuk. Dan menarik nih ya Bapak Ibu, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa, kita belajar untuk kelas hari Sabtu di jam 21 ini tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-22 ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang tema nominal sentences, a sentence without a verb continue. Dan yang menjadi pengajarnya, narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini, dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube C Firman, tolong subscribe channel YouTube
kami ya, Bapak Ibu Cahaya Firman, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Ini masih ada waktu beberapa menit ke depan. Yang mau berpartisipasi, Bapak Ibu dipersilakan. Nah, sebelum atau menunggu yang bertanya, saya mau menanggapi tadi pemaparan firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Daniel Palungan dengan tema rumah tangga sebagai lembaga ilahi. Setelah saya pelajarin dan saya baca, saya dengarkan, saya tulis, mungkin kalau semua rumah tangga mendengarkan ini atau melakukan yang sudah dipaparkan pada malam hari ini, rumah tangga itu akan bahagia. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang berantem. Mungkin tadi di paparan pertama itu para istri-istri mungkin akan kurang terima, tetapi setelah dipaparkan tentang suami juga jadinya seimbang Bapak Ibu. Jadi terima kasih Pak Daniel pemaparannya pada malam hari ini. Saya sangat diberkati dan saya juga tadi ya senyumlah untuk mendengarkan firman Tuhan, pelajaran yang sudah dipaparkan oleh Bapak Daniel sangat luar biasa bagi saya. Dan yang perlu saya tanyakan tadi di sini, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, menerima istri apa adanya, rela berkorban untuk istrinya. Mungkin di sini tadi kalau tidak salah saya mendengarkan itu, walaupun istri itu sebetulnya tidak meminta, ya kita juga suami itu harus membelikan apa kebutuhannya, seperti misalnya pakaian baru, emasnya, gelangnya. Mungkin seperti itu Pak Daniel ya. Terima kasih Pak Daniel. Iya, tentu di sini ada kebutuhan-kebutuhan primer ya. Kalau baju baru, gelang emas itu ya sudah level-level. Tetapi artinya di sini bahwa secara struktural, secara fungsi memang suami itu bertanggung jawab untuk itu. Tetapi kemudian setelah terjadi kesepakatan maka ternyata istri juga itu ternyata mau menerima suami apa adanya. Bahkan kemudian kita lihat juga bahwa istri-istri itu rela juga untuk bekerja demi mencukupi apa yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Jadi di situ kemudian terjadi dinamika-dinamika dan saya melihat bahwa tidak mutlak yang harus bekerja itu hanya suami kemudian istri berdiam diri ya. Jadi secara struktur, secara fungsi memang suami itu adalah kehinaan kalau dia berdiam diri lalu kemudian membiarkan istrinya pontang-panting dengan tanggung jawab untuk menghidupi semua rumah tangga. Saya kira itu. Jadi apa yang Bapak pikirkan itu ya puji Tuhan kalau bisa sampai ke situ Pak ya. Haleluya. Ya, Ya saya terima kasih Pak Pak. Daniel ya. Apa namanya? Ya. Mungkin saya tidak bertanya lagi. Lebih banyak ini harus melakukan. Jadi Ya. suami istri juga harus saling
melakukan ini pelajaran firman Tuhan yang sudah dipaparkan Pak Daniel pada malam hari ini. Dan saya sekali lagi tidak bertanya lagi, berusaha melakukan agar bisa seperti yang kita harapkan. Baik, Amin. terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini dengan tema rumah tangga sebagai lembaga ilahi. Mungkin Pak Daniel lah yang menambahkan sebagai closing statement sebelum ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak Daniel. Iya. Ada satu pendeta Bapak Ibu yang saya kenal itu begitu peduli dengan jemaat, melayani tidak kenal waktu. Tetapi dia mengabaikan tanggung jawab rumah tangga sehingga istrinya itu sering komplain, lalu anak-anaknya itu semuanya hancur-hancuran, ya. Jadi jangan sampai karena dalih tugas, karena dalih pelayanan, panggilan negara, panggilan tugas, lalu kemudian mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Jadi harus tetap dilakukan secara seimbang proporsional. Nah, tetapi konteks kita malam ini, mau tidak mau Bapak Ibu harus menjadikan rumah tangga itu sebagai prioritas, karena demi rumah tanggalah kita berkarir, demi rumah tanggalah kita mengabdi bagi negara, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan tidak akan mungkin maksimal di dalam pelayanannya kalau dia mengabaikan rumah tangga. Karena itu kalau kita baca di dalam surat Titus dan juga kepada Timotius, bagaimana Paulus mensyaratkan bahwa orang-orang yang akan dilantik, diangkat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam jemaat-jemaat lokal, itu kriteria salah satunya adalah harus memiliki kehidupan rumah tangga yang sehat. Nah, jadi pelayanan yang luas, popularitas pelayanan yang tinggi, itu hancur seketika ketika rumah tangga menjadi berantakan. Dan itu sebabnya maka seorang hamba Tuhan harus menjadikan rumah tangga sebagai satu pelayanan yang inti, yang utama, baru kemudian pelayanan gereja dan kepada masyarakat. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang saya sampaikan pada malam ini Bapak Ibu bisa menerima, tetapi kalaupun tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, maka ayat Alkitab yang Paulus tulis dalam Efesus itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu mutlak untuk Bapak Ibu harus terapkan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus berkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk karya ciptamu yang begitu ajaib. Khususnya untuk rumah tangga kami yang sudah dibentuk oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Kami sadar ya Bapa, ada terlalu banyak hal di dalam rumah tangga kami yang tidak bisa kami atasi dengan kekuatan kami sendiri. Itu sebabnya dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Bapa, supaya Engkau kuatkan kami, baik sebagai suami, sebagai istri, supaya kami dapat terus mempererat hubungan kami. Dan dengan demikian, apa yang Tuhan mau capai melalui diciptakannya rumah tangga ini, itu dapat menjadi kenyataan, dan rumah tangga kami pun dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, godaan-godaan begitu besar datang menerpa rumah tangga kami. Tetapi tetapkan iman kami, tetapkan hati kami, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk menjaga kekudusan, kesucian di dalam pernikahan kami. Dan dengan demikian Bapa, kami akan menepis, akan menolak semua godaan, dan hanya hidup untuk kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri kelas pembelajaran eksposisi kitab Efesus pada malam ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati kami apapun yang akan kami kerjakan, baik selanjutnya pada hari ini maupun hari esok atau dalam satu minggu ini. Kiranya kami diberkati Tuhan supaya pertemuan yang akan datang kami bertemu di dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan penuh hasrat untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri kelas ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian
dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel, pengajarannya pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan juga di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir yang mendengarkan pada saat hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.